wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ada dua kelompok ketika dibangkitkan oleh Allah nanti, ada yang dimasukkan ke dalam surga dan ada yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Ada kelompok-kelompok yang mau mendengar peringatan, ada kelompok yang tidak mau mendengar peringatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membagi lagi kelompok itu. Ada kelompok yang beruntung, ada kelompok yang tidak beruntung. Jadi kelompok beruntung yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu tazakka. Ada juga nanti qad aflaha man tazakka. Ada juga yang membaca nanti qad aflaha man tazakka. Tazakka itu bisa berarti hatinya bersih, bisa berarti dia tidak menzalimi orang lain, bisa berarti dia jauh dari kezaliman, tidak menzalimi orang lain. Maka ini namanya tazakka. Zakah itu bisa saja artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak, bersedekah untuk apa? Untuk membersihkan dirinya. Jadi makanya kita kemarin itu pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada qad aflaha man tazakka. Artinya orang yang mensucikan diri, membersihkan diri itu labanya banyak. Lelaba. Dari mana kita tahu banyak labanya? Karena kalimat ini qad aflaha man tazakka, itu aflaha seperti di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Orang mukmin itu selalu beruntung, selalu beruntung. Ya, nih. Kalau kita cerita untung itu orang mukmin selalu beruntung. Ini kalau di ayat ini orang yang mensucikan diri, tidak menzalimi orang lain selalu beruntung. Makanya aflaha itu kalau kita hilangkan satu-satu, hilangkan alif. Kenapa? Karena alif itu adalah alif tambahan. Maka tinggal kalimat falaha. Kalimat falaha itu sering digunakan di dalam orang Arab itu seorang petani yang datang pergi ke kebunnya, dia tanam satu bijian, kemudian dia menghasilkan banyak hasil dari biji-bijian itu. Jadi makanya beruntungnya orang mukmin sebagaimana beruntungnya para petani, dia modalnya cuma satu biji. Yang dia rawat cuma satu biji ini saja. Kita begitu juga, kita continue yang kita rawat apa? Salah sunnah kita rawat. Ini anak cerita di teman yang fardunya ke kabereh, Pak. Jadi kita continue terus kita. Artinya walaupun tidak semuanya kita sanggup melakukan salat sunnah, Pak. Ada dua rakaat saja. Entah setelah maghrib kita lakukan atau sebelum subuh, continue kita lakukan. Sebagaimana petani menjaga bijinya itu tadi, biji-bijian tadi, dia jaga terus, diberikan pupuk satu saja dia jaga, tapi hasilnya luar biasa ya. Makanya orang beriman begitu juga, selalu didahului oleh kalimat aflaha. Aflaha itu modalnya sedikit tapi untungnya banyak. Sekarang kita masuk ayat selanjutnya. Ayat 15 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih cerita tentang orang-orang yang membersihkan diri, Pak. Orang beruntung. Maka beruntunglah yang pertama orang yang membersihkan diri. Jadi bersihkan diri ini kita sudah katakan bisa saja membayar zakat, dia beribadah, dia tidak zalim, dia tidak syirik. Ini membersihkan diri namanya. Satu. Dan juga beruntunglah orang-orang yang wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, ini ada dua lagi. Wa dzakara asma rabbih, dia terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berzikir kepada Allah. Zikir itu kan ada dua, ya, zikirnya ada dua. Arti zikir ada dua bagaimana? Ada zikir lisan, ada zikir qalb. Qalb itu zikir hati. Zikir lisan
habis salat atau ba'da du'du atau di mana saja, di rumah di mana saja, karena Allah itu mengatakan fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Kita berzikir itu kapan saja, mau tidur tak berzikir, tak berdoa tak berzikir, baca doa, tak jebi tak berzikir, baca doa, ya, Pak. Jadi zikir lisan itu apa yang keluar dari mulut itu semua zikir lisan, Pak. Karena yang kita keluarkan itu ibarat apa? Kita keluarkan itu karena teringat kepada Allah. Ya, nih, Pak. Maka ada dua model lurung itu, Cik. Ada juga yang diucapkan dengan mulutnya itu tidak sama dengan hatinya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Dr. Yasir Burhami, Pak. Apa kata beliau? Banyak orang yang berzikir dengan mulutnya tapi hatinya tidak, hana-hana tamang hati, Pak. Maka banyak mereka itu berzikir tapi maksiat buat terus, Pak. Zikir aja, Pak. Maka nggak sesuai apa yang dia buat itu. Kalau kita tanya, yang nucap, pokoknya berzikir. Ya, nih, Pak. Jadi inilah apa namanya zikir lisan namanya. Jadi setiap yang keluar dari mulut itu untuk teringat kepada Allah, ini zikir lisan. Satu lagi zikir qalb. Zikir qalb itu zikir hati. Zikir hati ya seperti yang kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Sabar itu zikir hati. Maka beruntunglah orang yang sabar. Beruntunglah orang yang tawadu. Beruntunglah orang yang qanaah. Beruntunglah orang-orang yang wara. Ya, ini karena termasuk ke dalam zikir hati semuanya. Maka zikir hati ini adalah zikir paling hebat. Kenapa? Karena tidak bisa dideteksi oleh kedua malaikat. Tidak bisa dideteksi oleh iblis. Tidak bisa dideteksi oleh jin dan iblis. Tidak bisa. Jadi ini adalah sirrun, adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang seperti itu. Maka ulung thabah beruntung, ulung thabah baik ke ni, Pak. Ya, ni, Pak. Ketika katanya thabah, Pak. Ketika itu kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka tidak cukup dengan zikir itu saja, zikir lisan sama zikir hati saja. Fasalla. Ini fa taqib. Karena ada orang berzikir, zikir lisan temayang tang, ya, Pak. Ya, anak temayang. Ada orang sabar dan ini kemudian dia tidak salat. Harus dibarengi kata Allah, fasalla. Fa taqib. Kalau kamu sudah teringat kepadaku, maka salatlah, salat 5 waktu. Ya, ini fasalla, ini salat 5 waktu. Jadi makanya begini. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbasnya ho gejak Rasul gejak genyan, ho gejak genyan Rasulullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengeluarkan sebuah hadis, ketika sudah dikeluarkan kepada seseorang, itu hadis itu tidak pernah diulang lagi untuk orang lain. Tidak pernah lagi diulang orang lain. Makanya seperti hadis yang diucapkan kepada Ibnu Abbas, hadis ini tidak pernah diucapkan kepada orang lain. Katanya habang katanya oleh paduri bedro kai, baik pegah-pegah bago apa nyoratia. Dan jangan bago apa, baik pegah bago apa, cuma drone lo pegah rahasia ya. Jangan bago apa nanti. Ini cuma saudara yang saya kasih tahu, Pak. Padahal orang lain kata pegah ci ni, Pak. Yang baik pegah bago apa, aji tempat kampung ini pun, Pak. Tapi kalau Rasulullah ketika sudah mengeluarkan hadisnya kepada Ibnu Abbas, hadis itu tidak pernah diulang lagi pada orang lain. Ya, Pak. Artinya apa? Kekhususan tersendiri untuk Ibnu Abbas. Makanya para sahabat bangga sekali, Pak. Kalau ada sesuatu hal untuk dia, ya itu bangga sekali, Pak. Ini contoh begini. Surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini ayat ini khusus Allah menyuruh Nabi Muhammad membacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Ya Muhammad, bacakan ayat ini. Ini barusan saya turunkan. Bacakan untuk Ubay bin Ka'ab melalui Jibril. Maka ketika dibacakan kepada Ubay bin Ka'ab dan tidak dibacakan kepada orang lain, Rasulullah tidak pernah membacakan ini kepada orang lain, Pak. Maka Ubay bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa betul ini Allah menyuruh membawa-bawa nama saya? Betul ya Ubay. Gekli Ubay, Pak. Karena dari sekian banyak orang itu yang dipilih cuma Ubay bin Ka'ab untuk dibacakan ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi kita tidak membahas masalah itu ya. Ini untuk keteguhan hati Ubay bin Ka'ab. Padahal sahabat lain banyak yang hebat-hebat, Pak. Tetapi untuk Ubay bin Ka'ab. Begitu juga Ibnu Abbas, Pak. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ibnu Abbas, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya nih, Pak. Jadi kamu berada di masjid, takwalah kepada Allah. Kamu pergi ke pasar, bertakwalah kepada Allah.
Kemudian ihfazillah, kata Rasulullah ini kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini kalimat kasar namanya. Kalimat ini kalimat pendek. Kalau di dalam istilah ilmu balaghah ini namanya ijaz hazaf. Maka dia mengatakan ijaz kisar. Ini, Pak. Apa maksud ijaz kisar? Kalimat ini kalau tidak ditafsirkan ayat ini, maka akan memunculkan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Jagalah Allah. Gimana jaga Allah, ya, Pak? Gimana jaga Allah? Allah yang jaga katanya. Panina jaga Allah katanya. Ya, Pak. Jadi bunyi hadisnya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Rupanya hadis ini itu terdapat di situ ijaz hazaf. Jagalah semua perintah Allah, jagalah apa yang dilarang oleh Allah, Allah akan menjagamu. Ya. Maka sebagian mengatakan jagalah Allah ini adalah jagalah waktu salat. Ketika katanya tak jaga waktu temayang, Allah juga akan kejaga katanya. Nyo temayang hana ibadah dan ketika nak berpung leke ya Allah nak tolong lon, gimana cara tolong lebat temayang tanda putan ni. Jadi artinya apa? Kalau ingin dijaga oleh Allah, jagalah peraturan yang dibuat oleh Allah. Jagalah larangan yang dibuat oleh Allah. Peraturan dan larangan dan kewajiban yang ada di dalam Al-Quran semuanya untuk kemaslahatan manusia, kan ke Allah, ana hubungan ke Allah. Semua untuk manusia, Pak. Semua untuk personal, semua untuk pribadi, Pak. Allah tidak mewajibkan salat kepada si fulan karena negara si fulan, tidak. Semua untuk pribadi, Pak. Ya, Pak. Mandum lagi, Pak. Kewajiban dalam Al-Quran. Maka kita harus beruntung diwajibkan salat. Kita harus berterima kasih kepada Allah diwajibkan zakat. Kita harus berterima kasih kepada Allah diwajibkan puasa dan lain sebagainya. Yang mandumnya kembali kepada manusia, ya, Pak. Untuk manusia semuanya, Pak. Ya, tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya salat kan untuk kepribadian, Pak. Kepribadian supaya katanya baik gabu, baik gundah, ya. Kan you semayang untuk tahu untuk katanya gerah, Pak. Bukan untuk orang lain dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna fasalla. Di dalam ayat lain Allah mengatakan begini, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Intinya di akhir itu qanitin itu intinya. Hafidhu 'alas salawat. Mana hafidhu di sini apa? Raqibu. Jaga waktu. Kapan duhur? You jaga waktu luhur. Nyotrok waktu luhur dah pelung ni, Pak. Kalau hulu. Ka salam lagu, bagah dak lagu. Ya ni, Pak. Ini makna hafidhu disuruh jaga. Bahkan tergolong truk waktu luhur dekat lanjut rumah. Pajan waktu luhur, pajan luhur. Ya ni, Pak. Pajan luhur. Jadi kan truk waktu luhur payah pelung. Rumah kazan lagu, kazan lagu. Payah dawai hele dia. Ya ni, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna hafidhu. Hafidhu 'alas salawat. Jagalah salat 5 waktu. Jadi artinya Allah ingin mengatakan kalau kalian ingin saya jaga juga, jagalah perintah saya ini, salat 5 waktu. Dan malaikat pencabut nyawa itu 5 kali juga melihat kita nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Jadi malaikat Israel, dia mengenal kita sehari itu 5 kali dia menjenguk kita, Pak. 5 kali, Pak. Kita sehingga malaikat mengatakan begini, saya lebih mengenal orang yang saya cabut nyawa itu dibandingkan dia mengenal diri dia sendiri. Itu idra aja, Pak. Tapi saya lebih mengenal dia, Pak. Kenapa? 5 kali terus saya melihat dia, besok saya datang lagi, saya melihat lagi, besok saya datang lagi. Makanya ketika kita entah berada entah di mana-mana, nanti Allah katakan cabut nyawa si fulan, kalau duri ya Allah. Si fulannya ada, kalau duri ya Allah. Ya, ana matalah ahli. Sudah saya kenal dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Salatul wusta. Maka wusta itu banyak penafsiran. Ada yang mengatakan wusta itu salat subuh. Kenapa? Karena salat subuh itu berat sekali. Ada yang mengatakan ini dalam tafsir Baydawi, Pak. Imam Baydawi tidak berani mengatakan kalau wusta itu adalah subuh, tidak. Beliau mengatakan waqila as-subuh, waqila al-asar, waqila. Jadi beliau qila. Akhirnya semua beliau sebutkan. Ibnu Abbas begitu juga. Ibnu Abbas mengatakan salat yang dikatakan salat wusta itu 2, Pak. Salat asar dan salat subuh. Karena orang ketika salat asar cini dia bilu nyawa dia bedah hatanya berat kan li, Pak. Ummah menyujud tengah-tengah lomba. Ya, tubuh binaji, tubuh berat cim. Maka kata Ibnu Abbas salat wusta itu adalah 2 salat ini. Tapi kalau kata Imam Baydawi, dari sekian banyak itu beliau kumpulkan salat wusta itu semuanya. Karena apa? Semua salat orang berat untuk melakukan ibadah salat. Zuhur berat, asar berat, maghrib berat, isya berat, subuh juga berat. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini kelompok pertama ini, Pak. Jadi kelompok pertama, kelompok orang-orang yang beruntung, selalu beruntung ya. Orang beriman selalu beruntung ya.
Sekarang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, nih. Ini ada beberapa tafsiran-tafsiran. Kalau dikatakan oleh Syekh Tantawi, ayat ini li jama'ati minan nas, untuk semua manusia. Tetapi ada juga nanti mengatakan tidak, ini ayat ini ibtalul hukmi, ya, untuk membatalkan hukum yang di belakang. Arti membatalkan hukum di belakang, tadi ada satu kelompok yang membersihkan diri, tapi ini tidak, ada kelompok yang tidak membersihkan dirinya. Artinya dia menzalimi orang lain, dia tidak salat, dia tidak puasa, tidak menjalankan perintah Allah, ya ini Pak. Ini bal, makna bal di sini Pak. Karena bal itu bukan artinya bahkan tidak, tetapi li ibtalil hukmi. Hukum yang ada di belakang itu semua dibatalkan Pak. Ya, berarti ini kelompok kedua ini. Kelompok kedua ini bal tu'thirunal hayatad dunya. Apa itu makna tu'thiru? Di dalam kajian Imam Al-Ghazali, beliau ada memberikan ini begini. Ithar, ya, ithar. Jadi beliau itu ada syahiyun, ada ithar. Ini kata Imam Ghazali, orang bersedekah itu ada dua. Yang pertama itu namanya syahiyun, Pak. Syahiyun itu sedekah biasa-biasa. Yang kedua apa? Ithar. Ithar itu apa? Beliau sangat utuh sekali kepada itu, utuh tak kenyan, Pak. Tetapi apa? Karena sudah ingin membantu orang lain, kebutuhan itu akhirnya Allah kakelah lunjuk cikegom. Ya nih, Pak. Ini ithar artinya. Apapun mau dia lakukan, asal itu dia infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Atas nama jalan Allah, apapun kebutuhan dia ini kan, Pak. Ini makna ithar sebenarnya, Pak. Sehingga kaum Ansar dengan Muhajirin, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi kaum Muhajirin ketika pergi ke Madinah, mereka tidak bawa apa-apa, Pak. Istri ditinggalkan, harta ditinggalkan, orang tua ditinggalkan, hanya tepu-tepu, Pak. Mereka ketemu dengan kaum Ansar, sehingga Allah memuji kaum Ansar. Apa pujiannya? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka berani mengorbankan apa saja demi saudaranya Muhajirin. Hijau harta, hijau mendum. Ya. Hana lampu hijaunya mendum. Ya, ini yu'thirun namanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, maknanya apa? Dia mau berkorban demi dunia, apa saja dia korbankan demi dunia, Pak. Apakah dia zalimi orang lain? Apakah dia tidak salat? Apakah dia tidak beribadah? Apakah dia berbuat maksiat? Asal atas nama dunia, apapun mau dia lakukan. Athaina jabatan hana matalah halu ni bagaimana? Hana matalah. Ya, athaina jabatan, semua mau dikorbankan. Ini makna tu'thiru ini, Pak. Artinya apa? Ini erat hubungannya dengan hatinya, Pak. Ya, sama seperti tadi. Ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia apapun ala kakelah tengok na alam la incok. Ya, ini kalau secara positif, makna positifnya, Pak. Makna negatifnya seperti tadi. Dia melakukan apa saja demi dunia. Hai, depu je kai zalimi kau. Dia tidak mau tahu asal laba banyak. Asal laba banyak apapun mau dia lakukan. Sedikit sekecil apapun dia tidak mau rugi, Pak. Ya. Maka kelompok yang kedua adalah kelompok ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dunia itu segala-galanya bagi dia, Pak. Asal na untung kaju. Waktu pakat liga hom ya gede untung je pu. Idanya untung le, Pak. Untung je nyo ja. Padum laba ja. Laba je padum duno oh hanaja bacut halaba. Itu yang dia fikir, Pak. Nyoh dajak le, dajak ba urang meninggal, pu laba, hana laba apa hanaja. Nyoh dajak ba urang je pun aje na sama dia, pu laba, hana laba, hanaja. Jadi dia kalau tidak ada laba hanaja. Karena apa? Dia memikirkan hubungannya dunia itu, dunia saya dia pikir. Pu laba yo. Umah be hotel mentang dajak kena. Dajak takziah mau ko be hotel mentang. Tijum sengah dah duduk ni be hotel, hana laba, hanaja. Maka orang kelompok ini bal tu'thirunal hayatad dunya. Maka tak perlu heran, Pak. Kalau kita lihat itu orang alergi sama bubut akhiratnya, Pak. Ainyo nanyo dah tumbang baju, dah tumbang lom go pulau lain. Artinya apa? Mengurangi punya dia ini, Pak. Ya. Ini kelompok yang kedua ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dijawab oleh Allah. Jadi makanya uniknya Al-Qur'an itu, setiap ada problem langsung dijawab oleh Allah. Setiap ada ini dijawab lagi oleh Allah. Kamu tidak perlu tidak perlu gundah masalah hartamu, masalah tak perlu gundah kamu. Kamu nak perlu gundah ketika dunia hilang hartamu, nak perlu gundah kamu, kata Allah. Ini ayat setelah ini ingin membatalkan hukum juga setelahnya, Pak. Artinya apa? Yang kamu cari itu nak ada apa-apanya, kata Allah. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini, Pak. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah SAW,
Orang yang mempersiapkan hidup setelah mati. Itu yang cerdas ya Pak. Karena manusia kan terkenal dengan cerdasnya manusia Pak. Jadi cerdas itu bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, itu bukan. Anak cerdas ya Pak. Yang bodoh nanti Pak. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tapi dia lupa ibadahnya, bodoh nanti Pak. Artinya apa? Dia bisa dipengaruhi oleh hartanya, bisa dipengaruhi oleh jabatannya, dengan itu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan orang yang cerdas itu dia persiapkan hidup setelah mati. Nyo setelah mati dia bina-bina supaya anaknya pergi banjara, persiapkan dia jino. Ya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi kalau terjemahan bebasnya begini, akhirat itu lebih baik, ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia yang kamu kejar. Akhirat itu lebih kekal dibandingkan apa yang kamu kejar. Ya. Ini kalimat ini juga ijaz hazaf. Jadi kalimatnya pendek. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia yang kamu kejar. Satu. Yang kedua, akhirat itu lebih kekal dibandingkan apa yang kamu kejar. Yang kamu kejar itu tidak kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul beberapa tafsiran terhadap akhirat. Akhirat itu apa? Kalau versi Syekh Tantawi dan Ibnu Abbas, akhirat itu kata beliau, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, angkanya akhirat. Ya, Pak. Karena beliau mengatakan min adatil Arab ayakuna yaumun ba'da yaumin wa yaumun qabla yaumin wa ba'da yaumin. Jadi kebiasaan orang Arab itu menamakan hari itu karena besok ada hari lagi, Pak. Ini hari apa? Hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Karena besok hari Jumat. Kenapa hari ini hari Kamis? Karena kemarin hari Rabu, Pak. Ya, Arbi'ah. Tetapi hari akhirat itu kata Ibnu Abbas, tidak ada hari lagi setelahnya, tidak ada hari lagi sebelumnya. Ana leurogenya tabahuro, Pak. Satu hari. Maka menyutadang kedang tiuro judadang juga. Ana le haine dapreh le, Pak. Kalau ini misalnya hari ini musim hujan. Ma preh tinggal mungkin tinggal hana musim hujan nya Pak. Preh tinggal lah ro Sabtu, ro Ahad dapreh. Na dapreh ro Pak. Pajan acara Ramadan Ahad uku be, Jumat uku be, napu dah pegah, Pak. Uro kiamat hana pu dah pegah le. Pajannya untuk tinggal hana le tinggal. Kemarin hana le kemarin. Maka kata Ibnu Abbas, hari akhirat itu kenapa hari akhirat? Karena tidak ada hari setelahnya dan tidak ada hari lagi sebelumnya. Angkanya akhirat. Akhirat itu berasal dari kalimat akhara. Akhara itu yang terakhir. Kabeh hana tepuli finish. Menyo finish artinya nastar kan? Memang nastar. Cuma tidak ada lagi, setelah itu tidak ada lagi ya, sama orang kiamat Pak. Finishnya ada, startnya ada, itulah dunia Pak. Setelah finish hana tepuli, enggak ada apa-apa lagi ya. Jadi makanya itu dilihat dia itu menang atau tidak menang di finish, kan di telepon. Telepon sehat gitu gari plung cukup dengar Pak. Tapi waktu finish hana finish Pak. Yang dilihat oleh Allah adalah di finishnya. Sampai enggak ke finish dia. Walaupun hebat sekali dia, sampai enggak ke finish, enggak sampai berarti hana hanji kebut ya Pak. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah Pak. Karena banyak orang ibadah meninggal suul khatimah. Jadi meninggal dalam keadaan berbumbu maksiat, zalimi, padahal ahli ibadahnya Pak. Ada juga orang-orang yang buat maksiat sepanjang hidupnya, maksiat tapi akhir hayatnya apa? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini versi pertama. Jadi akhirat itu adalah ketika tabedah di padang mahsyar, akhirnya akhirat. Tetapi di dalam tafsir lain, termasuk Imam Al-Baydawi, Pak. Ya, ini enggak ada di sini di Imam Baydawi dan tidak ada di jalan lain juga. Jadi kata Imam Al-Baydawi, yang dikatakan hari akhirat itu hidup kita dunia sudah habis, akhirnya akhirat. Maka ketika kita masuk ke alam barzakh itu akhirat. Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar itu akhirat. Ketika kita berdiri di padang mahsyar itu akhirat, Pak. Ketika kita masuk ke dalam surga atau neraka itu akhirat, Pak. Hari terakhir hana tepeli, Pak. Ya. Akhirat itu sudah habis. Habisnya masa dunia yang kita nikmati, ya. Jadi menyogatanya 60 tahun, berarti 60 tahun menikmati dunia. Itu belum lagi dipotong masa-masa balik. Sebelum balik adanya 12 tahun, 12 tahun tanggung liurungci, iblo diungci, nya Pak. Makanya kalau kita menikmati dunia, umur 60 tahun, potong saja dengan 12 tahun, Pak. Artinya apa? Kita menikmati dunia cuma 48 tahun. Karena nak 48 tahun, Pak. Sehebat apapun seorang itu cuma segitu dia nikmati, Pak. Kalau kita mengatakan, hebat sekali punya saya, ya, hebat sekali.
Kehebatan kita ini akan menjadi sejarah bagi orang-orang 100 tahun yang akan datang. Nah, belum moto hebat ha Jino. Jino hebat, Pak. Ketika 100 tahun akan datang, ikalan li orang lain, Pak, diulang, "Hai bro, dah go moto. Bro, kai mengah bro moto dia, Pak." Padahal moto dia lagak dah. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang 100 tahun yang lalu. Ketika mobil mereka bagus sekali, apa kata mereka? Lagak dah moto lun. Nyan, Pak. Lagak dah rumah lun. Tapi ketika 100 tahun kita melihat iputa dema sejarah, "Oh mah bro dah lagu moto ji." "Oh mah bro dah lagunya." Kenapa? Karena sudah menjadi sejarah, Pak. Ini kehidupan kita ini menjadi sejarah, Pak. Bagi anak cucu kita 100 tahun atau 50 tahun. Baik apakah tertutur 50 tahun mandang, Pak. 50 tahun mandang. Pada dakilan, "Oh mah lain hal lagu. Hana canggih, Pak. Padahal canggih dah je no. Oh mah canggih dah. Tetapi dilihat oleh orang 100 tahun akan datang, hana canggih, lebih canggih awaknya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau kamu ingin kejarlah akhiratnya. Maka diberikan konsep oleh Imam Ibnu Katsir, Pak. Itu baik katanya untuk merasanya bengu kan. Nah ibadah tapi masa udah ibadah tapi kita kan hidup di dunia. Bagaimana, apakah kita tidak berinteraksi sosial? Apakah kita tidak bisa jualan? Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Hanya pegaknya. Kata Imam Ibnu Katsir, Pak, dalam tafsir beliau. Maka itulah uniknya penafsir-penafsir, Pak. Kadang-kadang tidak ada dalam tafsir ini, ada dalam tafsir ini. Tidak ada dalam tafsir ini, kita jumpai dalam tafsir lain. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir ketika menyikapi surah Al-Isra. Jadi beliau mengatakan, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min." Ya, ini, Pak. "Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menginginkan akhirat pakai ibadah. Akhirat tapi ada bercerok lihat ada bercerok, ya, Pak. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ini dalam dua-dua tafsir beliau yang sudah makruf ini, Pak. Jadi tafsir beliau memang judulnya Ibnu Katsir, Pak. Tapi kalau tafsir dulu itu artinya agak tebal sedikit. Tafsir sekarang namanya Mukhtasar Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Ya, itu agak tapi sedikit, Pak. Ya, lehboh jilidnya. Kalau dulu agak tebal sedikit. Kenapa? Karena ada riwayat, beberapa riwayat itu yang sudah dikeluarkan oleh pentahqiqnya. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Yang dimaksudkan barang siapa menginginkan akhirat, ayyaj'alad dunya safinatan lil akhirah. Menjadikan dunia itu sebagai kapal perahu menuju akhiratnya. Jadi artinya katanya punya kendaraan, gunakan kendaraan itu untuk ibadah, dah temayang, dah nyop, dah pegaknya, Pak. Jadi sedang azan, sedang temayang, ujian. Katanya, "Apakah najak dengku nama toy?" Sayang basah ini. Daripada basah motor, ge basah dulu ni, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Jadikanlah fasilitas itu untuk beribadah kepada Allah. Jadikanlah fasilitas dunia itu untuk beribadah. Nah, apa yang katanya? Tawi ibadah. Bagi pancar haji, bantuan urung yatim, urung fakir miskinnya ini, Pak. Ini menjadikan dunia sebagai fasilitas menuju akhirat. Atau kita sebagai pegawai negeri, Pak. Sebagai pegawai negeri. Ketika berangkat kerja, itu kan buat dunia ya, Pak. Pegawai negeri kan buat dunia menurut kalian, Pak. Urung mita aja kan buat dunia. Ya. Tapi dunia itu kata Imam Ibnu Katsir bisa kita jadikan akhirat itu, Pak. Bisa kita siasati menjadi akhirat. Bagaimana caranya? Ketika kita mau berangkat kerja, ya, tanit juga mati. Ya Allah, lun berangkat kerja, lun minta peng halu. Hana lun zalimi gop, hana lun cok atagop, hana lun paju harum ya Allah. Lun cok hak lun kedua ya Allah. Jatah kerja saya segini, segitulah yang saya ambil ya Allah. Ketika dia berangkat kerja, walaupun but dunia, Pak, dia dicatat terus oleh Allah ini but akhirat mendumba. Ya, Pak. Kenapa niat dia tadi lun dia minta akhirat ya Allah, lun minta yang halu, lun jok kana lun, ya, Pak. Begitu juga yang lain-lain, Pak, na proyek-proyek. Lun ya Allah nyo na proyek ya Allah nyo. Nyo hana lun pengegap, besar 12 hana lun bekah 10, ya, Pak. Besar 10 hana lun bekah 12, ya. Lun hana lun pengegap, semen sekian hana lun bekah sekian ya Allah. Lun ya Allah, saya mau hasil yang halal yang saya berikan kepada anak saya ya Allah. Ketika pertama kita berangkat kerja saja nyangka ibadah dulu. Imandum ibadahnya, Pak. Dadu ibadah, mandum ibadahnya. Semua gerak orang mukmin itu ketika niatnya baik, semua ibadah. Maka perhatikan di dalam kitab Arba'in Nawawi, Pak. Walaupun namanya 40 hadis Imam An-Nawawi, tapi bukan 40 hadisnya, 42 apa 43 ya, 40 Pak. Hadis yang pertama, inilah uniknya hadis ini, Pak. Hadis ini cuma diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini, Pak. Dan tidak ada orang lain. Dan hadis ini adalah hadis mutawatir. Hadis pertama. Apa hadis ini, Pak?
Innamal a'malu binniyat. Nya nama. Gedanya menyo artinya menyo buo dah baca Allah hadis, tebal-tebal dah hadis lego. Hai dah baca hadis tebal-tebal. Paling enggak hadis arba'in nyo na bak katanya. Hadis arba'in na bak katanya. Hadis arba'in itu kalau dijual itu ketipis hadisnya, Pak. Hadisnya lipih dah, Pak. Ada hadisnya, ada terjemahannya. 43 hadis pilihan. Tetapi menyoba lun tubino dubai, Pak. Jadi hadis itu disyarah oleh 10 ulama hadis, Pak. Ya, Pak. Makanya dengan syarahan yang berbeda. Tak kala mendengar umah dubai dah 2000 halaman kau enggak boleh baca, ya, Pak. Jadi artinya untuk ini ada kecil ya. Dia tidak ada syarahnya, cuma terjemahannya saja, Pak. Makanya kalau kita lihat syarahnya, disitulah disyarah semua, Pak. Oleh 10 ulama, Pak. Ya, 10 ulama. Menurut ulama ini begini, ulama ini begini. Ada yang mengatakan akhirnya dikumpulkan semuanya. Kami berkesimpulan kalau ini ayat ini, hadis ini, ininya begini. Ya, Pak. Tapi kena petro enan lah sampai pun aja. Ada tipis, paling enggak saku, Pak. Ternyata duduk dah baca li hadisnya. Hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Hadis ini cuma diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka uniknya hadis itu, Pak. Tetapi walaupun dari Umar bin Khattab sudah diperdengarkan kepada banyak orang, sehingga hadis ini tingkatannya mutawatir, ya. Jadi amalan itu semua dengan niat. Kalau kita mulai dari rumah niat kita jelek, maka hasilnya jelek. Dari rumah kata niat dia, Pak. Bagi bancara pemenang tender, bagi bancara banyak tidak mau tahu apakah dia terdalimi atau tidak, maka akan dia dapatkan apa yang dia niatkan tadi, Pak. Ya, nih, Pak. Jadi makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu niatnya tergantung hati, Pak. Ya. Nyo berangkat dari rumah kan, tentu taji kopi patnya nih, Pak. Maka ji kopi yang mendemai nih, Pak. Kan semayang nih, Pak. Maka bino nyo ta semayang pat, taji kopi patnya, nya dua-dua mendemai, Pak. Ya, mendemai ji kopi. Karena naurun dah beda, hai beda-beda, taji kopi kan semayang ke pekat semayang ji kopi, Pak. Enggak beda juga nya, Pak. Jadi innamal a'malu binniyat. Kalau kita dari pertama itu hana perlu ada pegah niat katanya, Pak. Niat kita tak perlu kasih tahu sama orang lain. Saya ikhlas membantu, hana perlu ada pegah, Pak. Karena apa? Keikhlasan kita dalam hati itu ketika berniat itu akan nampak pada akhirnya nanti, Pak. Ya. Inilah innamal a'malu binniyat. Makanya hadis ini pernah juga dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada seseorang yang berangkat dari Mekah menuju Madinah. Dia berangkat itu tidak jadi berangkat gara-gara siapa? Gara-gara seorang wanita. Ya, gara-gara seorang wanita. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Kalau seorang itu dia tergantung niat. Dia berangkat gara-gara perempuan, hanya jadi berangkat berarti yang didapatkan adalah perempuan itu, perempuan kafir, Pak. Tapi kalau dia betul-betul niat itu karena Allah Subhanahu wa taala, yang akan dia dapat juga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bunuh danyo sebagusnya pas keluar dari rumah bunuh dah baca doa dia, Pak. Ya, dah baca doa juga. Dan tadi hati dia, ya Allah, pupu yang lu lakukan oronyo, ya Allah, mandum beje ke ibadah, apapun yang ini. Makanya ada dalam sebuah diskusi ketika cerita tentang tawakal. Ketika seorang hamba itu keluar dari rumahnya, dia membaca doa, Pak. Baca doa, Pak. Ini doa yang simple, doanya panjang lagi sebenarnya, ada lagi di depannya. Bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebenarnya panjang lagi, Pak. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ada lagi, Pak. Kemudian setelah itu Allahumma inni ya Allah saya zalim, ya Allah faghfirli, ya Allah. Kemudian doa naik kendaraan lagi. Kita baca itu saja, Pak. Ketika seorang baca bismillahirrahmanirrahim 'alallah, ini ada dalam hadis kursi, Pak. Ketika itu Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, coba lihat hambaku. Baru bangun tidur kat tinggal kelun. Nya memang ke proyek dengar. Bai bedai tinggal kelun ni. Bani bedai dia teringat semua urusannya diserahkan kepada saya, ya, Pak. Makanya orang seperti ini ketika kalah tender, hana pesimis, Pak. Dia tetap optimis, Pak. Saya sudah menyerahkan tadi kepada Allah tadi. Mungkin ada hikmah di belakang ini. Ya, nih, Pak. Tersenyum selalu, Pak. Hana makruh berarti menyuruh makruh ka, berarti hana tawakal pada Allah, Pak. Ya, berarti makanya kita didik terus hati ini, Pak. Hati ini kalau terus dididik, maka dia akan makin penaji. Setiap dia keluar dia minta tawakal dulu pada Allah, tawakal dulu pada Allah. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut sikit, Pak. Ya, nyo hana habisnya dia. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini tentang ibadah ini, kata Allah, itu sudah ada di dalam Taurat. Tentang ibadah ini ada di dalam Injil. Makanya di dalam surah Al-Bayyinah,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa kata Imam Jalalain menyikapi ayat ini? Beliau mengatakan, wa ma umiru, itu ayat itu ditujukan untuk Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan ibadah yang aku lakukan suruh kepada kalian. Ketika kitab Taurat turun, salat 2 rakaat pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Kalian bayar zakat, kalian melakukan ini, melakukan perintahku itu. Mukhlishina lahuddin. Selalu harus dibarengi dengan ikhlas. Di dalam Taurat juga cerita tentang keikhlasan. Di dalam Injil juga cerita tentang keikhlasan, Pak. Ini kata Imam Jalalain, Pak. Artinya apa? Di dalam Taurat dan Injil mengajarkan kita juga untuk ikhlas beribadah. Di dalam Taurat dan Injil kata Allah ada juga cerita tentang ini, Pak. Kita beribadah sedikit dilipat gandakan banyak oleh Allah. Apapun yang kamu lakukan ini tidak ada gunanya kata Allah Subhanahu wa taala kecuali semua tujuannya untuk menuju akhirat. Itu ada di dalam Taurat dan Injil. Apa namanya? Taurat bukan Injil, Pak. Bukan Injil. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim itu ada 10 suhuf. Wa Musa, Musa itu dalam satu tafsir Badawi mengatakan 7 suhuf dia. Ada yang mengatakan 8 suhuf dia, ada yang mengatakan 9 suhuf dia. Apa bedanya suhuf Ibrahim? Apa isi suhuf Ibrahim? Apa isi suhuf Musa? Kenapa suhuf Ibrahim tidak begitu populer, Pak, di dalam Al-Qur'an? Kenapa suhuf Musa itu populer sekali, Pak? Kemudian Injil juga populer dalam Al-Qur'an. Kenapa Zabur tidak populer dalam Al-Qur'an? Sekarang kita ingin lihat beda-bedanya, beda semua ini. Suhuf Ibrahim itu ada 10. Di dalam suhuf Ibrahim itu ajakan-ajakan untuk berbuat baik. Berbuat baiklah kamu, beribadahlah kepada Allah. Kalau kamu beribadah dilipat gandakan pahalamu. Jangan buat ini, jangan buat itu, apa gitu. Jadi tidak ada hukum di situ, Pak. Kalau hukum begini, kalau buat ini hukumannya begini, itu tidak ada di dalam suhuf Ibrahim. Di dalam Zabur juga tidak ada, Pak, yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Cuma ajakan-ajakan saja. Kamu buat ini, mari kita dekatkan diri kepada Allah. Tetapi di dalam Taurat itu sama seperti Injil, ada hukum. Kalau kamu berzina dirajam, kamu mencuri potong tangan, itu ada dalam Taurat dan Injil. Walaupun sampai sekarang itu 2 hukum itu sudah dikeluarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Hanale ya, Pak ya. Aci kalau Injil jino na koh jaro hanale, Pak. Na rajam hanale, Pak. Padahal di dalam hukum mereka itu ada ini, Pak, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Kita yakin kepada kitab Taurat, Pak. Kita yakin betul kepada kitab Injil, Pak. Artinya apa? Tidak mungkin Injil itu mengarahkan kita seperti ini, seperti itu. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin jauh dari Al-Quranul Karim. Taurat juga begitu. Ya. Jadi maka itulah bedanya. Kenapa suhuf Ibrahim yang 10 suhuf itu tidak begitu familiar dalam Al-Quran? Karena itu ajakan-ajakan berbuat baik. Zabur begitu juga, ajakan-ajakan berbuat baik. Sedangkan Taurat itu ada hukum di situ. Ada ajakan, ada hukum. Injil ada ajakan, ada hukum. Al-Quran ada ajakan, ada hukum. Tetapi setelah diturunkan Al-Quran, Taurat dan Injil hanapak dengali, getele juga. Ya, nampak. Makanya ketika Rasulullah berada di Madinah, itu diizinkan untuk menikah dengan ahlul kitab. Kenapa? Karena Al-Quran belum turun habis semuanya. Ketika Al-Quran turun habis semuanya, be'a dengali awaknya. Ya, nampak. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah, di situ ada Yahudi dan Nasrani di situ. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Wahai Muhammad, apapun makanan yang halal bagi Yahudi, halal bagi kalian. Apapun yang halal bagi Nasrani, halal bagi kalian. Apapun yang haram bagi Yahudi dan Nasrani, haram bagi kalian. Kenapa? Di dalam kitab Taurat, Injil itu jelas saya haramkan semuanya. Ya, ini jangan salah kita. Nanti jangan ada orang nanti mempergunakan ayat ini. Hai punya pajul Yahudi je pajul, punya pajul Nasrani je pajul. Nyan jamun wate ketika Nabi berada di Madinah. Waktu itu Al-Quran belum habis turun. Ketika Al-Quran habis turunnya baru kekali Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang saya ridai cuma Islam saja kata Allah, lain tidak. Ya. Kenapa? Hukum yang ada di dalam Injil itu sudah masuk ke dalam Taurat. Hukum yang sudah masuk ke dalam Al-Quran. Hukum yang ada dalam Taurat sudah ada semua dalam Al-Quran. Maka kalau kita ingin mengetahui isi Taurat dan Injil, bacalah Al-Quranul Karim. Ini apa ya telidiki Injil, telidiki Taurat, kitab lah dan baca. Nana baca Quran, nana penting dia kitab ni le. Ya minta ketalahan awak ya le. Kitab drone baca, ya Mbak. Yang kitab roh kan lengkap mendumnya Taurat Injil kan lengkap. Yang sekarang kita lihat itu Taurat dan Injil itu sudah tahrif. Tahrif itu sudah dirubah-rubah, Pak. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Ya. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya 2 ayatnya.
Surah apa ya? Surah At-Tariq ya Pak? Ya, surah At-Tariq. Tidak usah tanya jawab lagi Pak. Ya, sudah 7 kurang 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.